Dengan kemurahan Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan yang berjudul Doa yang Mengubah Bangsa. Nehemia 1 ayat yang kedua. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari tawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Sejak zaman Perjanjian Lama, Alkitab memberi petunjuk tentang bagaimana sikap dan tindakan orang percaya terhadap bangsanya. Kisah Nehemia memberikan penjelasan kepada kita bahwa ia adalah sosok yang sangat mencintai bangsanya, apalagi bangsanya sedang mengalami kehancuran. Apa saja yang dilakukan oleh Nehemia? Pertama, Nehemia memiliki sikap proaktif. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Nehemia tidak duduk diam dan menunggu. Sebaliknya, dia aktif menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari penawanan. Karena solidaritas yang tinggi terhadap bangsanya, ia melakukan hal itu. Dari hal ini kita bisa meneladani untuk memiliki sikap yang tanggap terhadap situasi dan kondisi bangsa kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan. Sebagai anak Tuhan, kita harus memulainya untuk menolong mereka. Matius 15 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang itu dapat dilihat orang, dapat dinikmati orang-orang di sekitarnya. Dampaknya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bersyukur kepada Tuhan karena jemaat GPDI Karmel Besuki dapat berbuat sesuatu untuk masyarakat Besuki melalui sembako, alat-alat untuk rumah sakit Besuki, bahkan untuk gembala-gembala yang perlu dibantu. Sebagai bentuk rasa jemaat GPDI kepada bangsa kita, negara kita yang tercinta. Kedua, Nehemia menjadi juru syafaat bagi bangsanya. Nehemia 1 ayat 4 berkata, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia
demi mendengar kota dan bangsanya menjadi celaan, maka Nehemia tidak berpangku tangan. Ia menangis, berkabung, berdoa puasa, dan mengakui dosa di hadapan Allah. Ia tidak larut dalam kesedihan dan kekecewaan banyak orang sebangsanya, tetapi ia mengambil sebuah sikap yang tepat, menyerahkan semua pergumulan ini kepada Allah. Mari di hari-hari yang sulit ini kita satukan hati kita, berdoa, memohon belas kasihan Allah serta pengampunannya bagi bangsa kita, bagi gereja-gereja, dalam arti kata umat percaya. Seringkali kita sudah jauh dari kebenaran firman Allah, supaya Allah memulihkan gerejanya. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ketiga, memiliki tekad untuk membangun kembali. Nehemia 2 ayat 17 berkata, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Prinsip ora et labora ternyata sudah dihidupi Nehemia. Ia tidak hanya berhenti sesudah berdoa, tetapi ia menyatakan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Sesudah itu ia mengerahkan semua potensi diri dan bangsanya untuk kembali membangun. Dan hasilnya Nehemia 6 ayat 15, selesailah tembok itu dibangun dalam waktu 52 hari. Mari kita mau bertanya kepada diri kita sendiri, hal konkret apakah meskipun sekecil sekalipun yang bisa kita lakukan untuk berbuat sesuatu agar kota dan bangsa kita berubah, pemulihan terjadi. Inilah yang menjadi tekad kita pada hari-hari yang sulit ini. Ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.